Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa, Mari harus ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang Mari coba sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja. Ini dia. Nah, ada energi dari Three of Cups di sana, berikut ada energi dari Nine of Pentacles, berikut ada energi dari Knight of Swords reverse, berikut ada energi dari The Magician, dan berikutnya ada energi dari The Star ya. Nah, kemudian di situ ada energi dari Ten of Swords reverse, berikut ada energi dari Queen of Pentacles, berikut ada energi dari Four of Wands reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari The Chariot. Oke ya. Nah, jadi kalau melihat begini, nampaknya tidak ada pilihan lain ya menurut dari si ayang bebeknya kamu ini tuh selain tabah, selain sabar ya, selain hanya harus bisa menerima bagaimana keinginannya kamu dalam menjalani relationship dengan si dia gitu ya. Nah, jadi kalau melihat kalian ini kan sebenarnya saling menjaga perasaan ya, kalian saling menjaga kenyamanan, rasa aman masing-masing pihak gitu loh ya. Jadi kayak entah apa yang menjadi pertimbangan kalian berdua di sini sehingga akhirnya bisa seperti menyatakan hubungan ini kayak tidak baik untuk dijalani gitu loh ya. Hanya akan ada hasil akhir yang buruk bagi salah satu atau bagi kalian berdua seperti itu. Jadi kalian tidak yakin bahwa pilihan bersama itu tuh wajib untuk kalian pilih gitu ya. Kalian tidak yakin gitu loh. Jadi kayak lebih banyak mudorotnya gitu ya daripada manfaat faedahnya, kira-kira begitu. Mungkin ketika kalian memikirkan tentang fakta yang aktual gitu ya di depan matanya kalian, jadi kayak semacam oh ini konsekuensinya besar gitu ya, atau kayak yang ini bisa pemikiran seperti ini, terutama dari si pasangan kamu ya, ada pemikiran yang seperti kayak nggak mungkin aja gitu ya, kayak nggak mungkin bahwa kalian berdua ini tuh bisa bersama gitu loh. Nah di sana bukan karena kamu buruk gitu, tetapi kalau Mari lihat ini dia bisa kayak mensangsikan diri dia sendiri gitu ya. Dia pun tidak menilai diri dia buruk, tidak gitu loh. Kamu ya luar biasa ya, dia juga istimewa gitu ya, tetapi kok kayaknya ada ketidaklayakan jadinya di sini gitu loh. Misalnya begini ya, kamu katakanlah ya, kamu adalah wanita sukses gitu ya, kamu sudah punya jabatan bagus, gajinya kamu atau penghasilannya kamu lah itu tuh dikatakan tinggi ya, status sosialnya kamu sudah tinggi gitu. Nah sementara dia itu tuh kayak dia tidak punya jabatan gitu ya. Ini contoh aja nih, dia tidak punya jabatan tapi memang gajinya dia atau penghasilannya dia ya tinggi. Jadi kok kayaknya ada tidak level lah ya, semacam seperti itu. Beda level atau kayak beda dunia kalian berdua ini. Jadi kayak ada dia berasumsi bahwa nggak mungkin kamu sosok seseorang yang seperti itu ya, dengan privilege-nya kamu, dengan sumber daya yang kamu miliki, dengan ya pokoknya sisi dirimu yang dia anggap penting dan berarti banget gitu, dapat poin, dapat nilai gitu ya. Nggak mungkin orang kayak kamu ini tuh mau dengan dia gitu loh ya. Nah sana kamu orang sukses di kota, dia hanyalah orang sukses di desa misalnya kayak gitu. Kamu sekolahnya tinggi sementara dia cuma tamat SMA gitu ya. Nggak mungkin orang yang bersekolah tinggi ini tadi mau melirik dia yang hanya tamatan SMA itu ya, itu pun SMA negeri misalnya dengan poin nilai yang ya cukup lah gitu ya di sana. Misalnya kamu keluarga keraton gitu ya, sementara dia ya rakyat
biasa ya, rakyat jelata gitu ya. Kalau ini sistem monarki hidupnya kita gitu ya. Nah, jadi kayak yang ada kebanting lah dia gitu ya. Jadi kayak dia merasa ya nggak layak lah dianya ini tuh ngedampingin orang yang kayak kamu. Kamu yo cantik jelita, ya kamu orang banyak banyak digandrungi oleh pria-pria ataupun wanita-wanita yang dilihat sekilas pandang seperti orang sukses, orang baik-baik dari kasta yang tinggi gitu ya. Nah, di sana. Siapa sih aku gitu kan? Ya, aku memang orang sukses, tapi ya suksesnya taraf daerah gitu ya. Ya, aku duitnya banyak, ladangnya aku luas gitu ya. Tapi yo kamu kayaknya nggak ngelihat ladang yang luas lah. Kamu yang kayak ngelihat rumah seperti kastil istana di kota besar gitu ya. Punya apartemen misalnya. Gitu ya, tinggalnya di pik. Nah, seperti itu. Tapi ya kayak gimana pun semacam kalau untuk dilihat cinta, apakah orang ini tuh punya perasaan cinta sama kamu? Iya sih, belum ada cinta. Namun saja ketertarikan yang sangat luar biasa besar. Mari lihat itu tuh ada dari si seseorang ini tuh kepada kamu. Gitu loh. Jadi kayak yang akhirnya mari lihat bagi kalian berdua bisa aja hubungan ini tuh mentok-mentoknya hanya di level apakah itu hubungan tanpa status ya, teman tapi mesra gitu loh. Kalau untuk berkomitmen nampaknya sulit menurut kalian berdua di saat ini. Sulit gitu loh. Kayak tidak ada jalannya gitu ya. Jadi hanya bisa menawarkan sebatas pertemanan saja atau paling jauh hubungan casual tadi. Gitu ya, hubungan tanpa status, teman tapi mesra. Nah, paling jauhnya segitu gitu loh. Ya mau nggak mau akhirnya dia ya udahlah terima-terima aja lah. Terima-terima aja. Mau juga ini tuh ditentang, enggak aku nggak mau hanya teman tapi mesra. Aku pengen jadi pacar kamu sungguh-sungguhan. Ya berkomitmen sama kamu. Aku pengen statusnya aku tuh jelas misal. Atau aku nggak mau pacaran. Aku maunya jadi suami, aku mau jadi istri kamu gitu. Nah, dia kayak ngerasa itu seperti hal yang muluk-muluk lah. Ya untuk sementara waktu ini. Dan dia juga nggak tahu caranya. Caranya untuk memungkinkan hal yang demikian bisa terjadi, nggak tahu dia. Gitu lah. Jadi kayak seorang ini tuh di saat sekarang, udahlah gitu ya. Kalau nggak bisa lebih sama game ini, ya sudah begini sajalah dulu. Gitu ya. Tapi ya ku lepaskan aja lah ke semesta. Biarlah Tuhan yang turun tangan kalau memang aku dan game ini berjodoh dalam hubungan yang lebih serius lagi. Puji Tuhan, alhamdulillah, astungkara gitu ya. Tapi kalau tidak, ya semoga lah aku ini tuh dijumpakan dengan pengalaman yang berjumpa ya, pengalaman bersama dengan seseorang yang lebih baik lagi daripada kamu. Nah kira-kiranya gitu. Atau minimal hampir seperti sosok dirimu, tetapi yang memungkinkan untuk bersama dengan dia. Nah paling jauhnya ya terpaksa melangitkan relationship ini aja. Gitu ya. Dan membiarkan dirinya dia ini tuh jangan sempet ada perasaan cinta sama kamu. Nggak boleh. Biarkan saja sampai sejauh bahwa dia hanya sebatas tertarik, senang, suka gitu ya. Nggak boleh lebih daripada itu. Nggak boleh katanya. Itu loh. Karena kalaupun ada perasaan cinta ya, perasaan sayang romantika, ya ini kan hal yang ini beresiko banget ya. Beresiko banget untuk dia. Nanti kejadian dong cinta bertepuk sebelah tangan, ndak enak kan gitu. Yang menyakitkan kan di sana. Nah, kalau dilihat dari energinya kamu sendiri, ya kamu juga sudah punya pemikiran yang seperti itu kurang lebihnya. Kalau mari lihat. Ya. Jadi kayak yang samanya nih energinya kalian, setidaknya untuk di saat ini. Gitu loh. Iya sih yang paling masuk akal hanya teman aja, teman tapi mesra doang. Ya hubungan casual ya ini yang udah paling tepat. Gitu juga dari sisi kamunya. Mari lihat.
Itu ya, nggak boleh. Jadinya kayak cerita nggak boleh bablas, nggak boleh bablas ini hubungan kalian, gitu loh. Tidak boleh, terutama kamunya, gitu, ya kan? Nggak boleh. Menurut kamu kayak kamu nggak mau, menurut kamu kayak yang kamu nggak boleh meresikokan apa yang kamu miliki saat ini hanya untuk digantikan agar kamu tuh bisa sungguh-sungguh serius terlibat dalam relationship asmara dengan dia, gitu ya. Kayak yang kalau dimasukin ke ukuran timbang-timbangannya gitu ya, kok kayaknya nggak cocok harga gitu loh ya, nggak imbang dia gitu ya. Sama seperti kayak mengeluarkan uang 1 miliar hanya untuk membeli sebongkah batu kerikil, nah, gitulah kira-kira. Ini hanya analogi aja ya. Sebenarnya sih ya nggak cocok juga kalau dibilang ini batu kerikil, karena sama-sama kalian juga bisa melihat ya, kamu juga ada rasa kagum sama dia, dia juga ada rasa kagum sama kamu. Tapi ini mari menyampaikan kerikilnya supaya gampang kalian pahami apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Di situ. Jadi kayak nggak worth it banget lah kalau hanya untuk bersama dengan dia, kemudian effortnya itu tuh besar, pertaruhannya itu tuh besar, gitu loh. Jadi nalar logik masih tetap di sini tuh bermain, gitu. Dan dia juga kayak belum punya ini, pasti belum punya alasan yang sampai sebegitu besarnya, gitu ya. Agar kalian berdua mau memperjuangkan relationship ini dengan habis-habisan, gitu. Kalian bukannya tidak punya kemampuan ya untuk mengusahakan relationship ini, tapi tidak mau dilakukan aja gitu, nggak mau. Itu ya. Kalau misalnya kalian itu tuh nekat gitu, bisanya nih kalian nekat untuk bersama, gitu ya, sungguh-sungguh gitu. Bisa, tapi sama-sama milih nggak usah lah, kayak gini aja udah cukup lah, gitu loh. Jadi hanya kayak berpuas diri sajalah dulu untuk sementara waktu ini, gitu ya. Ya kayak gini juga sudah terasa ya lumayan lah gitu, ya kan. Nah jadi hubungan kalian ini tuh akrab-akrab, kadang-kadang tidak gitu ya. Sesekali ada adegan curi-curi mesranya gitu loh ya. Namun sama-sama berusaha supaya ini tuh jangan bablas kalau mesranya gitu. Makanya bahasanya mari curi-curi mesra gitu loh. Curi-curi mau berlaku intim gitu ya, melebihi hanya daripada sebatas teman. Nah, di situ. Jadi kalian kayak ngatur-ngatur dirinya kalian. Itu ya kalau mari lihat. Jadi kayak nggak ada gerakan impulsif, spontan gitu, nggak ada. Kayak semuanya sudah diatur gitu ya, sudah dikeker gitu loh ya kalau bahasa Medannya. Udah kayak ditimbang-timbang, sikapnya hanya boleh sampai sejauh ini, tindakannya hanya boleh sampai sejauh itu gitu loh. Ya, nggak boleh bablas, Walau jadi ini tuh kalau mari bilang belum dapat aja nih ini tuh kayak pemantiknya ya, belum dapat gitu loh. Jadi kayak sikap yang berhati-hati, ya namanya orang yang bersikap hati-hati ya tentu kayak sesuai dengan maksud dan tujuan kan. Tadi seperti kata Mari, maksud dan tujuannya kalian kan hubungan ini tidak boleh lebih jauh lagi. Ya sudah, hati-hati, jangan sempat ini tuh kelewat batas. Di situ. Dan memang, Mari lihat, memang masih lebih logik lagi ya dirinya kamu ya Gemini. Secara kalian memang orang Gemini kan, gitu. Lebih logiknya kayak gimana? Pasti kamu bisa melihat ada pancingan-pancingan, sempat ada pancingan-pancingan dari si seseorang ini, gitu loh.
untuk lebih dekat lagi sama kamu. Tapi langsung kamu baca, oh ini pancingan ini. Nah, akhirnya kamu kayak mengelak ya. Kamu menolak pancingan ini. Gitu. Ada masanya seperti kayak kamu membiarkan dirimu dekat. Tapi kemudian kalau kamu ngerasa dia seperti udah menunjukkan gelagat-gelagat dia ingin lebih dari kamu mundur, kamu agak menjauh. Gitu ya. Jadi mari lihat, kayaknya kamu yang mengontrol ya. Kamu yang mengontrol ritme dalam hubungan kalian. Kamu gitu. Jadi kamu yang paling tinggi di sini kesadarannya, gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian sudah intens nih ngobrol sepanjang 3 hari, kamu langsung kayak sadar, nggak boleh nih dibiarkan untuk ada terjadi pertambahan hari intensnya ngobrol kalian, gitu ya, supaya nggak bablas, gitu. Nah akhirnya kamu kayak banyak diem. Gitu loh. Sekalipun kamu kayak masih merespon dia, tapi responnya itu tuh ya respon yang terukur tadi, gitu. Kalau kalian katakan sudah seminggu penuh ini kalian jalan gitu ya, ada selalu pertemuannya gitu ya. Nah kemudian masuk minggu depannya, nggak bisa nih, minggu ini tuh aku harus lebih banyak diam aja lah, nggak usah ngajak ketemu. Kalaupun dia ngajak ketemu, ditolak aja lah, bikin alasan ngapain kek gitu, ya di sana. Itulah. Atau kamu bisa kayak bolak-balik ngasih tahu sama dia, kita ini tuh hanya sebatas teman aja ya. Kita hanya hubungan casual. Nah kalau kamu ketemu sama cowok yang kamu rasa cocok atau cewek yang kamu rasa bisa bikin bunga-bunga hatinya kamu, ya udah kamu jalan sama itu orang ya. Nah gitu loh ya, kamu selalu menjadi pengingat peraturan ya. Pengingat peraturan dalam relationshipnya kalian berdua ini gitu. Kamu pawangnya di sini kira-kiranya gitu ya, kamu pawangnya. Nah jadi untuk di rentang 1 hingga rentang 7 bulan Desember, mari lihat kamu lebih kayak berusaha untuk memutuskan koneksi kalian dulu, gitu ya. Jadi bisa-bisa sepanjang 7 hari itu dari tanggal 1 hingga tanggal 7, kamu kayak melarang dirimu untuk chatting dia, nelfon dia, ya, untuk ketemu sama dia, gitu ya. Walaupun dia berusaha untuk menjangkau kamu, ya, dia yang mengulurkan tali koneksi antara kalian, tapi kamu dengan sengaja menolak untuk menyambut koneksi itu dari si dianya. Gitu kalau mari lihat ya. Jadi bisa masa fase ya biasa gitu. Jadi kayak kamu mau bikin konsep yang bahwa kalau tidak terkoneksi dalam hal yang intim dengan dia, itu tuh adalah sebuah kewajaran. Gitu loh. Hal yang wajar. Ada masa-masanya kalian terhubung, ada masa-masanya kalian tidak terhubung. Gitu loh. Walau kalian punya kesempatan ya. Misalnya kalau mau jalan berdua, ada banyak kesempatannya. Entah sebab karena kebetulan kalian berdua ini tuh terlibat dalam satu proyek yang sama, ya. Ada aktivitas yang sama tentang sesuatu gitu ya. Tapi itu tuh hanya ya udah cukup begitu aja gitu loh. Misal kalau kalian ini tuh ternyata rekan kerja, ya udah hanya ngobrolin tentang pekerjaan doang. Gitu ya. Nggak lebih daripada itu. Gitu loh. Kalaupun ada acara ngopi barengnya, tapi ngopi bareng itu tuh bukan berdua, tapi minimal bertiga. Nah, seperti itu, ya. Jadi kayak nggak ada aktivitas private kalian berdua di sini, gitu loh. Hanya berdua saja dalam perjalanan ke satu tempat, misalnya gitu.
atau ngopinya hanya berdua, melakukan aktivitas hanya berdua, pokoknya mari lihat di sini tuh kamu usahain untuk jangan sampai terjadi. Itulah minimal bertiga. Ada satu orang lagi yang kamu hadirkan di sini seperti jadi wasit juri ya, ngeprit kalian berdua gitu loh. Supaya ndak ada aktivitas yang intim. Nah, begitu ya. Kalau mari lihat. Baik, Gemini. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut energi dari Gemini sendiri, energi dari Aries, energi Capricorn, energi dari Cancer, energi Aquarius, kemudian energi dari Virgo hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.